Kan tadi disebut juga membedakan antara wartawan itu netral dan independen. Mas Dimas kan nggak selalu netral tuh nggak mungkin bisa. Yang harus dilakukan adalah independen. Bahkan saya tidak mengatakan independen. Kalau Anda sebagai wartawan, Anda juga nomor satu warga negara Indonesia kan. Kebetulan profesinya wartawan. Saat Anda meliput pertandingan sepak bola Indonesia lawan Malaysia, memangnya Anda akan netral di situ? Atau pertandingan, ya, atau pertandingan bulu tangkis, ya kan? Dan yang sering terjadi kita sendiri bisa melihat kalau Indonesia menang 2-0, wah Indonesia membantai Malaysia 2-0. Kalau Indonesia kalah tipis 2-0, belum beruntung dan sebagainya. Sehingga netral itu tidak mungkin. Tidak ada manusia yang bisa netral juga, apalagi jangan lupa kita wartawan. Tugas kita adalah mengangkat, mengatakan, dan menunjukkan kalau ada sesuatu yang salah. Justru kita salah kalau ada sesuatu yang salah, terus kita diam saja. Ya ngomong-ngomong negara, sekarang Mas Dimas kan mewakili negara ya. Jadi duta besar dan berkuasa penuh di Rumania dan Moldova. Tugas yang sama sekali baru atau Mas Dimas punya bayangan tentang profesi ini sebelumnya atau? Sebenarnya kalau aku selalu bilang sebenarnya dunia diplomasi dan dunia jurnalistik agak mirip sih. Ya, Mas Dimas pernah nyatakan ini kan kita. Artinya tugas seorang duta besar itu bukan sebagai seorang staf di kedutaan, yang artinya mengerjakan berbagai hal terkait dengan administrasi maupun berbagai hal tentang bagaimana menjalankan sebuah kedutaan besar. Bahwa pimpinan tertingginya adalah duta besar itu ya, bahwa kuasa pengguna anggaran duta besar itu ya, itu konsekuensi. Tapi tugas utama dari seorang duta besar kan sebenarnya sama dengan wartawan. Gaul. Oh, bergaul. Oh, gaul, makanya kan? Itu. Iya kan, artinya membangun, tugas kami kan mewakili negara dan membangun jembatan antara dua negara. Bangun jembatan dalam dunia sosial, politik, komunitas kan dengan bergaul. Artinya sebuah masalah kan tentunya bisa diselesaikan terutama kalau kita sudah mengenal dengan baik. Masalah dengan tetangga bisa diselesaikan, masalah antar teman bisa diselesaikan. Kalau kenal dengan baik. Kalau kenal dengan baik, orang yang kita tabrakan di pinggir jalan mungkin tidak bisa selesai dengan baik karena nggak kenal. Nggak kenal, persis. Nah itu jadi tugas itu membangun jaringan, membangun network, mempromosikan. Dan di situ lebih mirip lagi dengan tugas seorang pemimpin perusahaan, pemimpin redaksi. Di mana aspek pemimpin redaksi kan mewakili medianya, bahwa dia bertanggung jawab terhadap konten isi berita, sebuah media. Tapi kan jarang sekali pemimpin redaksi yang membuat berita itu sendiri, tapi dia memberikan koridor, arah dan sebagainya. Policy lah ya, untuk editorialnya. Dan membangun hubungan media itu dengan berbagai institusi yang ada. Jadi dalam hal itu saya rasa sangat-sangat mirip. Menurut saya sih sebenarnya nggak jauh beda dengan pemimpin redaksi, bahkan pemimpin perusahaan. Gitu. Artinya proses untuk kemudian mengenal atau kemudian mempromosikan sesuatu atau bahkan negara itu terjadi kalau kita bisa bergaul dengan baik tadi itu ya, pintu masuknya. Saya rasa aku rasa sih dalam dunia bisnis dan apa ya, eksekutif tingkat tinggi semua kan tergantung apa yang disebut relationships. Hubungan, kenal siapa, ini bagaimana membawa diri dengan baik dan seterusnya. Bahwa masing-masing bidang pasti ada keunikan sendiri, itu ya. Tapi saya juga cukup yakin tingkat kelebaran pergaulan wartawan itu rata-rata pasti lebih luas daripada seorang pemimpin perusahaan yang hanya di bidang-bidang tertentu. Misalnya orang yang biasa bergerak di bidang mining atau perminyakan, atau pasti akan lebih banyak di bidang skopnya itu. Kalau wartawan kan dari
mau dari urusan pejabat politik sampai pejabat yang ngurusin keluarga berencana itu pernah bersinggungan. Gitu, itu sama. Oke. Dan posisi yang unik itu dari wartawan, kemudian ada beberapa juga duta besar yang kemudian latar belakangnya ada wartawan juga ya di Indonesia. Mas Dimas bukan orang pertama juga. Bukan. Kalau itu sih sebenarnya kalau dilihat yang saat ini, ini sebenarnya kalau buat saya sebuah penghormatan dan pengakuan kepada profesi jurnalistik. Karena seingat saya hampir tidak pernah terjadi bahwa dua wartawan sekaligus dilantik menjadi duta besar. Pada saat bersamaan. Pada saat yang bersamaan. Yang pertama, selain saya sendiri, tentunya ada Pak Duta Besar Trias Kuncahyono yang mantan Kompas juga. Seingat saya dan sepengetahuan saya, tidak pernah ada tiga duta besar aktif yang mantan wartawan. Dan ini terjadi sekarang. Nah, ditambah dengan Pak Duta Besar Suryo Pratomo di Singapura. Jadi ini sebenarnya kalau menurut saya juga bagian dari pengakuan pemerintah bagaimana dunia jurnalistik tetap menyumbang kepada hubungan internasional bangsa dan terkait dengan diplomasi. Nah, jadi itu suatu hal yang agak unik kalau menurut saya sekaligus. Bahwa ada wartawan itu sudah biasa dari tahun 50-an, 60-an dan sebagainya, itu suatu yang lumrah. Tapi sekaligus 2-3 aktif itu biasanya agak jarang. Dan Mas Dimas memaknai ini sebagai penghormatan atau penghargaan atas profesi ini di bidang diplomasi ya? Saya lebih memandang itu sebagai suatu pengakuan dan penghormatan terhadap karir jurnalistik. Bukan seseorang. Karena kalau dianggap, saya, iya bisa dianggap ya, bisa tidak. Tapi saya juga yakin banyak wartawan yang cukup kompeten untuk melakukan hal itu. Yang mungkin sedikit membedakan tentunya pasti adalah bidang apa yang secara track record karir yang biasa digeluti oleh wartawan tersebut. Kebetulan di bidang saya dan bahkan Pak Dubes Trias itu banyak mengikuti di dunia internasional. Jadi mudah fitnya, mudah sekali berpindahnya itu. Kalau minat Mas Dimas sendiri ke jurnalistik awal mulanya gimana ya? Dan bagaimana, apakah ada background dari keluarga? Karena saya dengar juga kan dari kakek, dari bapak sendiri. Selain jurnalis juga ada diplomat juga. Iya, diceritakan jadi agak malu karena sebenarnya saya tidak punya background di jurnalistik sama sekali. Keluarga saya sama sekali. Justru di bidang diplomasi yang lebih banyak. Jadi agak terbalik. Jadi, jalan memutar nih kayaknya. Jalan memutar. Jadi tidak tahu, dan setiap anak muda pada akhirnya memiliki garis tangannya sendiri. Hanya saat itu, saat saya muda, lebih muda dari sekarang. Sekarang belum tua lah. Itu ingin berkecimpung di dunia lain. Sebagai latar belakang, ayah saya memang karir diplomat. Jadi memang secara karir bekerja di saat itu namanya Departemen Luar Negeri, sekarang Kementerian Luar Negeri. Jadi memang saya berasal dari keluarga diplomat. Dan dalam lingkungan tersebut. Jadi sejak saya kecil, saya memang sudah bergelut di bidang itu. Ayah saya 6 kali penempatan di luar negeri, di mana sedikitnya saya 3 atau 4 tuh saya ikut. Jadi saya sejak umur 5-6 tahun tuh sudah mengikuti ayah saya yang ditempatkan di luar negeri. Jadi di dunia itu sudah sangat normal. 4 itu mana aja Mas Dimas ingat? Penempatan ayah saya pertama itu London. Kemudian Kairo, berbeda sekali. Algeria. Setelah itu Ottawa, Kanada. Kemudian, yang saya berhenti itu di Ottawa, Kanada. Ottawa, karena kuliah? Karena sudah mulai kuliah. Gitu. Sudah punya mimpi yang mau diambil sendiri tadi? Iya, kalau sama seperti setiap anak muda ingin mulai bebas dari orang tua. Dia berhenti di Ottawa? Berhenti di Ottawa. Nah, setelah itu ayah saya
kemudian ada penempatan di Buenos Aires. Oke. Setelah itu di Doha. Doha. Gitu. Bahkan ayah saya kepala perwakilan pertama yang di Doha. Saat itu kami belum memiliki, Indonesia maksudnya belum memiliki perwakilan, itu disuruh membuka kantor perwakilan. Jadi di situ. Jadi memang latar belakang itu. Diplomat. Namun tidak tahu kenapa saat muda saya ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Kayak keluar dari bayang-bayang ayah atau? Iya, kurang lebih. Ya setiap anak muda memiliki. Ya, menunjukkan sesuatu ya. Ingin menunjukkan sesuatu. Tapi pada akhirnya ingin coba sesuatu yang berbeda dan mencoba sesuatu yang memang diri saya. Dalam arti ini hasil keringat jerih payah. Karena apapun saya juga sangat sadar jika saat itu saya masuk Kementerian Luar Negeri atau Departemen Luar Negeri saat itu, selama beberapa tahun saya hanya dikenal sebagai anaknya ini. Dan itu maklum dalam masyarakat kita bahwa kalau ayahnya sudah punya terpandang karir di sini, itu pasti akan ini anaknya dilekatkan nama ayahnya itu saya agak segan mengikuti jalur tersebut sehingga saya akhirnya memilih dunia jurnalistik dan berkantor di dekat Kompas di Palmerah. Jadi saya adalah warga Palmerah gitu kan selama bertahun-tahun. Jadi latar belakangnya itu justru dari ayah saya, bahkan dari kakek saya itu semua di dunia diplomasi. Kakek Pak Rum ya? Kakek saya Muhammad Rum, betul sekali. Pak Muhammad Rum adalah duta besar atau saat itu disebut dengan komisaris tinggi Indonesia pertama di negeri Belanda. Waktu itu juga pemimpin perjanjian Roem-Royen yang kemudian menuju kepada konferensi meja bundar, di mana kakek saya itu mendampingi Bung Hatta sebagai wakil pimpinan delegasi. Dan melalui KMB itu seperti diketahui kita diakui kedaulatannya. Setelah tahun 1949. Karena diakui kedaulatannya kita sudah punya perwakilan di luar negeri. Dan di negeri Belanda saat itu yang pertama adalah Mbah Kakung Muhammad Rum. Yang kemudian 1 tahun kemudian dia angkat sebagai Menteri Luar Negeri. Gitu. Tapi kemudian tadi kan karirnya masuk di jurnalistik di Jakarta Post di awal-awal. Orang tua ada reaksi nggak Mas Dimas melihat ini anak kok nyempal dari garis kakek, garis ayah lalu menjalani karir di jurnalistik? Secara mudah saya mengatakan tidak ya. Mereka menurut saya sih mendukung saya 100% untuk pilihan itu. Untuk pilihan, dan saya rasa saya juga kita sebagai orang tua sekarang juga sadar bahwa akhirnya itu adalah sebuah pilihan. Anaknya kebebasan. Ya, yang paling penting kan jujur, kerja keras, sudah apa yang akan menjadi di situ. Pasti dalam hati orang tua pasti ada keinginan. Persis itu. Gitu kan. Namun namun pada akhirnya mereka sadar bahwa setiap anak akan menjadi dewasa dengan sendirinya, dengan karir sendirinya. Saya pun juga akan sangat bangga kalau salah satu anak saya misalnya di dunia kewartawanan atau dunia diplomasi. Tapi kalau dia mau jadi dokter, mau jadi pialang saham, bidang yang saya sama sekali tidak paham, ya sudah, itu pilihan dia. Kita tetap bangga, tetap sayang kok. Yang penting berbakti kepada negara, kepada bangsa, itu yang paling penting sih. Terus mengawali karir di jurnalistik di Jakarta Post ya, dari awal ya Mas? Betul, Mas ya? Betul. Memang langsung ke isu-isu internasional atau bidang lain? Ya, tahulah bahwa kita semua mengalami rotasi dan sebagainya. Hanya saya pikir ada sesuatu yang agak unik saat itu. Jadi saya mau di bidang redaksi bisnis, Metro, semua udah ngalami ya. Tahun berapa Mas awal-awal itu? 90-an? Udah tua atau udah lama, agak lupa juga. Tahun 90, 91 lah. Jebakan ya, pertanyaan jebakan. 91 mungkin ya, 90, 91. 90, 91 kurang lebih. Saya nganggap bahwa angkatan saya adalah angkatan yang sangat mumpuni dan sangat menarik. Ini sebagai catatan aja. Karena banyak yang kemudian meneruskan di bidang jurnalistik maupun di bidang sosial politik sampai sekarang.
Jadi saya satu angkatan itu, dan satu angkatan saya itu hanya 10 orang. 10. Saya satu angkatan itu dengan Arief Suditomo. Arief Suditomo, kemarin kita ketemu juga. Ya, Arief Suditomo yang kemudian menjadi pemimpin redaksi dan anggota DPR. DPR pernah. Dan sekarang pemimpin redaksi lagi. Bisnis malah sekarang. Ya, bisnis. Kemudian juga ada seseorang yang kemudian jadi aktivis. Namanya Andreas Harsono. Saya kenal Pak Andreas Harsono. Di dekat sini kayaknya. Ya, di aktivis. Permata Hijau atau di mana? Aktivis pers, aktivis Pantau, AGI, dan sebagainya, Human Rights Watch, dan penulis sebagainya. juga. Ya, menulis. Jadi angkatan saya menurut saya cukup bagus lah, cukup baik itu antara. Nah, ada yang menarik. Saya nggak tahu itu kebetulan atau tidak. Harus ingat ini tahun awal-awal 90-an. Jadi 93, 94, 95 ya. Lagi Nirvana lagi rilis lagu tuh. Kalau gue inget tahunnya tahun itu. Iya. Kurang lebih ya. Era grunge lah gitu kan. Tapi yang menarik adalah Indonesia itu adalah mulainya sebenarnya penguatan pergolakan politik di Indonesia. Gitu kan. Karena itu kalau dihitung kemudian sekarang ini mungkin 3-4 tahun terakhirnya Soeharto. Pergerakan ini sudah mulai menguat, bukan saja muncul tapi sudah terkristalisasi dan sudah kuat. Dan teman-teman itu, seingat saya waktu itu, banyak sekali yang ingin meliput atau tertarik meliput terhadap bidang-bidang politik ini. Karena suka tidak suka, dan ini yang saya selalu sampaikan ke wartawan muda. Anda tuh nggak mungkin netral, karena Anda pasti dibentuk oleh lingkungan, ya kan? Kalau lingkungan Anda sedang bergerak, pasti Anda juga terdorong untuk bergerak. Jadi saat itu yang paling populer atau paling diminati adalah bidang-bidang politik karena memang ini sedang pergerakan segala macam. Gak ada yang ingin politik luar negeri. Oh, jadi kayak kecelakaan ya? Sedikit ya. Artinya politik luar negeri menjadi tidak seksi kan terhadap dalam negeri. Nggak ada dampaknya gitu. Jadi salah satu yang saya kemudian didorong untuk itu karena yang senior atau yang ini pengennya meliputnya politik semua dalam negeri. Panggilan bergerakan dan sebagainya. Nah, jadi bukannya saya tidak meliput dalam negeri, tapi saya secara konsisten itu banyak meliputi politik luar negeri. Nah, kebetulan juga saat itu di politik luar negeri itu eranya multilateralisme. Jadi yang kita sebut dengan ASEAN Plus 3, HRF, KTT Eropa Asia dan sebagainya, itu kan lahir di awal 90-an, pertengahan 90-an. Jadi saya banyak menyaksikan lahirnya itu dari awal, dari pertemuan-pertemuan kecil sampai diakui sebagai sekutu. Jadi itu era yang sangat menarik, dan di situ kemudian saya juga menjadi mengenal banyak sekali tokoh di politik luar negeri kita. Ada satu hal yang kita harus merasa bersyukur, bahwa secara konsisten Kementerian Luar Negeri itu selalu menghasilkan kader-kader yang luar biasa. Dan Indonesia selalu beruntung bahwa secara konsisten kita memiliki menteri luar negeri yang begitu hebat. Dan saya besar dan lahir tanda kutipnya itu di eranya Pak Ali Alatas. Itu seorang menteri luar negeri yang luar biasa, seorang yang sangat detail. Dan kalau ngomelin wartawan detail. Jadi bukan ngomelin marah-marah, tapi detail. Jadi kita sebenarnya jadi belajar sesuatu. Ini bisa terjadi kan kalau relasinya baik ya, atau hubungannya dekat lah. Tadi kan Mas Dimas menyebut hubungan itu penting sekali ya. Itu yang kembali lagi. Apakah bidang menjadi duta besar atau kepala perwakilan itu berbeda dengan dunia jurnalistik? Secara administratif teknis ya. Iya, tapi secara prakteknya ternyata dekat sekali ya. Gitu kan, jadi dari awal, karena meskipun pergolakan di dalam negeri politik nasional itu sangat seksi, Mas Dimas di penugasan di Jakarta Post untuk
internasional yang paling lama ya. Yang paling banyak, paling lama. Bukan berarti waktu saat PDIP diserbu tahun 94 saya juga ada di tempat gitu, ada di situ. Bukan saya juga ada di situ juga. Pas lagi lulus kuliah. Iya, di Ponorogo di gitu kuliah, kan. Ya. 96 ya. 94. Oh, yang 94 yang pertama. 94 saya masih ingat gitu kan. Dan hari libur. Persis, ya. Gitu. Nah, jadi bukan berarti tidak meliput yang lain, cuman yang konsisten biasanya itu di politik luar negeri, dan kebetulan saya memang suka juga. Oke. Gitu. Dan internasional, kalau di era dulu nih kita ngobrol sih, saya dengar dari para senior juga di Kompas. Dulu berita internasional atau berita luar negeri itu jadi kayak kaca untuk melihat dalam negeri juga kan di era itu. Jadi di belahan mana ada apa gitu. Iya, iya. Jadi kan sebenarnya kalau dilihat secara tidak langsung. Secara tidak langsung, secara tidak diketahui, secara diam-diam, sebenarnya tokoh-tokoh politik luar negeri kita itu juga mendorong suatu perbaikan dalam negeri. Misalnya, contoh paling mudah adalah Indonesia termasuk yang pertama mendorong adanya Komisi HAM untuk ASEAN. Dan itu kalau di Kompas, saya dulu juga bicara dengan Mas Trias tadi. Dulu berita-berita internasional di Kompas itu dipakai untuk memberikan penjelasan bahwa ada perubahan di luar, ada hal baik di luar yang perlu kita lihat. Jadi kalau mau melihat berita nasional, yang clear itu berita internasional dulu justru. Dan waktu itu kan Filipina lagi bergolak, kasus Marcos dan sebagainya kan itu juga jadi cermin juga untuk kita. Ya karena kok saat itu kan sebenarnya hampir seluruh ASEAN atau efektif seluruh ASEAN kan dalam kondisi politik yang sama. Sebuah pimpinan yang otokratis dan sudah berumur panjang rata-rata gitu. Jadi kalau satu jatuh atau satu berubah itu pasti efek dominonya itu yang mungkin diharapkan lah saat itu. Atau kayak semangat zamannya emang era itu pemimpinnya seperti itu kali ya. Kok bisa agak seragam gitu ya, mirip-mirip. Tapi itu kan memang, saya rasa itu sejarah ya. Memang sejarahnya karena semua ASEAN kan sebenarnya kecuali Thailand ya. Kecuali Thailand kan lahir dari sebuah negara kolonial, entah Inggris, diberi kemerdekaan dan sebagainya. Ada yang kemerdekaannya melalui perjanjian, ada yang melalui darah dan doa, gitu kan. Jadi sebenarnya asal usulnya tuh sama, gitu kan. Dan itu yang juga kemudian menjadi pertanyaan, kenapa lahirnya ASEAN? Dan itu yang mungkin juga kita harus sadari adalah suatu kesadaran ASEAN lahir itu adalah bahwa kawasan kita adalah kawasan yang tidak pernah memiliki suatu kerjasama. Makanya dicoba disatukan. Diupayakan, di engineering lah ya. Di engineering supaya disatukan. Nah, ini kembali lagi ke para akademisi yang kemudian mengambil analisa, apakah itu agar masing-masing tidak saling ganggu, supaya rejimnya bisa bertahan lama, atau memang sebuah kerjasama yang lebih dari itu, pasti visinya ada, itu tergantung analisa setempat. Tapi efeknya kan sampai sekarang ASEAN itu kawasan yang secara ekonomi politik paling stabil lah, compare ke kawasan yang lain. Kalau bicara dengan ASEAN, kita bisa melihatnya secara positif, sangat positif atau sangat negatif. Kalau sangat negatif, ya kok kayaknya begitu-begitu aja dari dulu. Ya, ada yang lihat itu yang begitu. Pertama, gitu kan. Kalau mau dilihat secara positif, kita bisa lihat beberapa hal. Saya, Anda, semua yang nonton di rumah mau ke Singapura, tinggal beli tiket. Iya, nggak perlu repot macam-macam. Kan? Pernah ngerasain mau ke Inggris kan? Atau ke Prancis, nunggu visanya, nunggu wawancaranya. Kalau untuk karirnya Mas Dimas, kan tadi awal sebagai reporter atau jurnalis muda kan ke beberapa des ya. Terus kemudian ditugaskan atau mendapat fokus banyak di internasional atau luar negeri. Lalu karirnya kan di ujung sampai pemimpin redaksi di Jakarta Post. Itu tahapan atau prosesnya gimana Mas Dimas? Kalau saya bicara ke yang lebih muda, saya akan mengatakan pemimpin redaksi itu harus menjadi cita-cita Anda.
Kenapa? Bukan sok ambisius. Tapi kalau pasti biasanya wartawan, aku nggak ada cita-cita pengen begitu. Makin punya makin nggak dikasih biasanya. Tapi secara hati kita harus selalu berusaha mencapai sesuatu, harus ada tujuan. Ya. Nanti setelah set goal untuk dalam hati kecil, lalu kemudian setelah 5-7 tahun, harus mengambil atau berperan di posisi-posisi yang strategis, mimpinya Mas Dimas kan terwujud tuh. Menjadi Pemret tahun 2000 berapa tuh 12 atau iya kurang enggak saya menjadi wakil pemimpin redaksi itu tahun 2009 kalau nggak salah kemudian 2010 ya di Pemret menjadi pemimpin redaksi ya itu problem hidup kan ya kalau cita-citanya misalnya punya Ferrari gitu suatu setelah punya Ferrari pengen ngapain sebenarnya ini kalau cerita pribadi, setelah 2014, 15, 16 tuh sebenarnya saya udah lagi bingung. Karena udah di posisi sudah posisi dan sudah lebih dari 5 tahun. Jadi sebenarnya udah siap-siap mau bukan mengundurkan diri, tapi mungkin saya udah siap ditaruh di ruang yang paling pojok di redaksi yang nggak diganggu orang gitu, orang malas ngajak ngobrol gitu dan sebagainya. Jadi sebenarnya belum ada pemikiran ini mau apa berikutnya, masih bingung. Harus diingat juga bahwa saat itu bangsa kita baru melalui suatu pemilu yang sangat keras dan divisive 2014 itu, gitu kan mungkin itu paling keras bahkan lebih keras dari 2019 kalau menurut saya. Baru pertama kali sosmed main ini. Persis. Jadi sebenarnya waktu itu sudah lewat, kita kerja biasa gitu, lagi mau tenang. Tiba-tiba ada momentum politik yang besar. Saat 2015 sebenarnya itu tidak ada rencana apa-apa selain kayaknya saya sudah harus nyiapkan sesuatu calon pengganti. Dan kalau saya menasehati seseorang yang akan memimpin, saya bilang sebenarnya tugasmu cuma 3 atau 4 sebagai pemimpin. Yang satu harus menyiapkan sebuah visi. Sebuah visi ini perahu mau dibawa kemana? Mobil perusahaan mau dibawa kemana? Gitu kan. Sehingga semua yang bekerja itu tahu. Karena kalau perusahaan pegawainya hanya nunggu gaji tiap tanggal 25 atau tanggal 1 gajian ya begitu aja. Tapi ini mau dibawa kemana? Ya. Yang kedua adalah menyiapkan winning team. Karena yang melaksanakan visi itu adalah timmu itu. Kamu nggak bisa melakukan sendiri. Itu sama di pemimpin dimanapun, bahkan presiden menyiapkan visi, dia harus menyiapkan winning team, yaitu kabinet. Menyiapkan winning team yang efektif. Yang ketiga, kalau itu bilang 3-4 ya, sebenarnya yang ketiga adalah urusan bahasa Inggrisnya itu hiring and firing. Rekrutmen dan mencat orang. Pemimpin cuma itu kan. Ya kan. Mengangkat orang, mencat orang dan sebagainya. Itu. Yang keempat, menyiapkan generasi pengganti. Jadi bahkan ketika sudah diangkat, dia sudah menyiapkan penggantinya. Kalau ngangkat dan mencat itu sebenarnya bagian dari winning team ya, gitu tadi. Tapi kalau bilang 3 bisa 4, kalau yang terakhir itu adalah menyiapkan yang di depan. Karena siapa calon pemimpin berikutnya, itu kan sebenarnya kita yang menyiapkan. Mungkin ada pemilik, ada yang lebih tinggi dari kita yang akan memilih. Tapi siapanya itu kita memberikan kita tugasnya mendidiknya, menyiapkan. Nah itu. Nah di situ terus terang saya baru mau menyiapkan. Dan saya selalu merasa gagal di Jakarta Post, salah satu alasannya itu. Karena belum menyiapkan siapa bakal mengganti. Siapa yang siap menggantikan saat besok saya sudah waktunya lengser. Karena saya belum ada rencana lengser.
Tapi itulah apa pepatah, hidup itu adalah sesuatu yang terjadi saat kita sedang membuat rencana. Jadi baru berencana gitu udah kejadian. Gitu kan. Dan rencana itu adalah saya diberi suatu amanah baru yang di luar dari Jakarta Post itu. Ya sebelum ke Antara Mas, tadi kan selama 2009 sampai 2014-15 kan jadi 16 ya di Pemret. Dan itu kan ada beberapa peristiwa yang sangat nempel di publik ya. Nggak tahu saya, Bu. Saya search di, kalau orang nggak tahu sama sekali, Jakarta Post adalah yang pernyataan yang clear di editorialnya untuk dukungan ke salah satu calon disebut Jokowi waktu itu, sama karikatur sih yang dulu sempat rame, Mas Dimas. Iya, iya. Itu pas posisi Mas Dimas menjadi pemimpin redaksi dan bertanggung jawab untuk semua editorial. Betul sekali. Kalau terkait dengan tajuk, itu akhirnya sebuah keputusan di mana kami introspeksi. Dan sebenarnya adalah setiap media pada akhirnya harus introspeksi dan jujur dengan sendirinya. Karena secara tradisional, dan harus ingat nih zamannya koran ya, di koran itu ada 2 tembok pemisah. Orang istilahnya dulu firewall. Yang pertama antara redaksi dan bisnis dan komersial. Itu tembok yang pertama. Di dalam redaksi sendiri ada tembok lagi, seperti Berlin. Ada Berlin Barat, ada Berlin Timur. Dan tembok itu adalah antara berita dan opini. Dan posisi kami adalah bahwa berita adalah berita. Berita berimbang meliput kedua belah pihak. Atau semua pihak yang semua terlibat. Pihak dengan hak jawab yang sama dan seterusnya dan sebagainya. Opini kan tidak harus. Anda punya opini berbeda dengan saya. Anda tidak harus mempertanggungjawabkan opini. Kalau berita harus bertanggungjawabkan karena ada kode etiknya yang harus. Kalau opini adalah opini. Gitu. Menurut saya, walaupun jarang dapat piala, Manchester United tetap tim terbaik di dunia. Karena itu kan opini. Persis. Iya kan? Itu sebuah opini. Nah, tajuk adalah sebuah opini. Dan pada saat pemilu 2014, menurut kami tetap mempertahankan objektivitas pada saat pembuatan beritanya. Namun saat menurunkan tajuk, itu adalah sebuah pendapat institusional dari Dewan Redaksi. Yang saat itu kami pada akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan secara jelas. Sikap. Secara sikap. Banyak yang tidak suka. Persis. Tapi saya juga berargumentasi, setiap media sebenarnya juga punya sikap sendiri-sendiri, cuma tidak berani terus terang. Gitu ada yang sangat clear, ada yang membungkus dengan halus, sehingga orang bacanya susah. Jadi itu di satu aspek terkait dengan tajuk, terkait dengan itu. Ya kita tidak usah nyebut media, tapi udah jelas lah. Ini kamu mendukung si ini, mendukung si ini. Saya selama seluruh berita 2014 berani mempertanggungjawabkan semua berita. Bahwa kami berusaha berimbang. Sesuai dengan kode etik. Calon 1, nomor 2, dan sebagainya. Pasti ada keberimbangan, jumlah beritanya pun saya juga pasti berani pertanggungjawabkan. Walaupun pasti yang satu sedikit lebih banyak dan sebagainya, tapi masih. Iya, masih kira dalam posisi yang sama ya. Kalau opini beda. Nah, itu urusan yang berbeda. Nah, jadi poinnya di situ. Dan saya rasa, menurut saya, itu kan 2014, ini hampir 10 tahun kemudian, saya rasa dunia jurnalistik juga sudah berevolusi. Karena dulu hal itu sangat-sangat tabu. Ya. Tapi sekarang kayaknya sudah tidak terlalu lagi. Gitu. Jadi itu. Nah, terkait dengan karikatur, itu kami secara keredaksian, kami, dan khususnya saya sebagai pemimpin redaksi, pada akhirnya mengaku bahwa itu terjadi kesalahan keredaksian. Dan terjadi suatu kesalahan keredaksian itu dan kami tangani sesuai dengan kode etik pers, undang-undang pers. Undang-undang pers, Dewan Pers dan sebagainya, termasuk mencabut berita atau karikatur tersebut. Nah,
Namun ada yang agak aneh jika diperhatikan. Karena karikatur itu sebenarnya muncul hampir 1 minggu sebelum diributkan. Saya lupa persisnya, tapi kurang lebih itu terjadi hari Selasa atau dan sebagainya. Rabunya tidak ada apa-apa, Kamisnya tidak ada apa-apa, 7 hari setelahnya. Jumatnya tidak ada apa-apa. Di dunia sekarang kok agak ini ya, ada delayed reaction selama beberapa hari. Kecuali kita di era zaman sebelum ada dan komunikasi. 2014 sudah sangat aktif. Justru itu mulai muncul 2 hari, 2 hari setelah tajuk itu keluar dan 2 hari sebelum pemilu. Oke. Apakah itu suatu kebetulan? Mungkin. Nah, saya mungkin cuma hanya bisa menceritakan sampai itu. Tapi mungkin menurut saya agak aneh saja kalau sesuatu yang dikeluarkan hari ini baru 7 hari baru kemudian 5, 6, 7 hari kemudian diributkan. Dan itu 2 hari setelah tajuk. Dan itu baru 2 hari setelah tajuk dan 2 hari kurang lebih 1-2 hari sebelum pemilu. Nah, itu yang menarik lah dalam dunia itu. Tapi dalam hal itu kami telah menangani sesuai dengan kode etik seluruhnya. Nah, ini yang sering Mas Dimas nyatakan tadi disebut juga membedakan antara wartawan itu netral dan independen. Mas Dimas kan nggak selalu netral tuh nggak mungkin bisa. Yang harus dilakukan adalah independen. Bahkan saya tidak mengatakan independen. Oke. Kalau Anda sebagai wartawan, Anda juga nomor 1 warga negara Indonesia kan? Ya. Kebetulan profesinya wartawan. Saat Anda meliput pertandingan sepak bola Indonesia lawan Malaysia, memangnya Anda akan netral di situ? Atau pertandingan, atau pertandingan bulu tangkis, kan? Dan yang sering terjadi kita sendiri bisa melihat kalau Indonesia menang 2-0, wah Indonesia membantai Malaysia 2-0. Kalau Indonesia kalah tipis 2-0. Belum beruntung gitu. Belum beruntung dan sebagainya. Nah, sehingga netral itu tidak mungkin. Ya, tidak ada manusia yang bisa netral juga, apalagi jangan lupa kita wartawan. Tugas kita adalah mengangkat, mengatakan, dan menunjukkan kalau ada sesuatu yang salah. Justru kita salah kalau ada sesuatu yang salah terus kita diam saja. Itu bukan seorang wartawan. Tapi harus, yang paling penting adalah objektif. Objektivitas itu yang akan menjaga profesi dan nama baik kita maupun nama baik institusi. Artinya objektif mencoba meliput dan mendengarkan kedua belah pihak. Bahwa kita ada kecondongan ke pihak tertentu itu manusiawi, gitu kan? Dan itu akan selalu terjadi. Jadi objektivitas itu kalau menurut saya, gitu. Netral nggak mungkin, gitu. Tapi objektif. Hanya 1 negara yang bisa jadi Swiss, yang netral terus. Tapi itu kan juga jadi pertanyaan, gitu. Masuk lagi perang. Netral aja, gitu. Nah itu yang kalau buat saya adalah seorang wartawan bagaimana menjaga objektivitas itu, terutama dalam beberapa bulan ke depan. Nah ya, mau pemilu. Saya sudah saat ini melepas baju saya sebagai wartawan dalam beberapa bulan ke depan, tapi bagaimana wartawan kita tetap menjaga objektivitas, walaupun secara nurani, secara hati, secara standpoint pasti lebih condong ke nomor 1 atau ke nomor 2 atau ke nomor 3. Tapi tidak boleh mengurangi objektivitas itu. Itu pijakan ya. Oke. Lalu kemudian Mas Dimas ke Antara itu ada jeda beberapa saat baru kemudian ditugaskan. Nah itu yang saya bilang tadi, kalau tugas seorang pemimpin kan salah satunya adalah menyiapkan pengganti. Saya sama sekali tidak pernah ada rencana untuk pindah atau berhenti saat itu. Mungkin 1 tahun lagi atau 1,5. Tapi kemudian mendadak saya mendapat penugasan dari Presiden
untuk menjadi Direktur Utama Perum LKBN Antara. Itu yang saya sampaikan, saya sedikit menyesal karena saya tidak menyiapkan dengan baik infrastruktur pergantian. Mau itu namanya sebuah negara atau sebuah perusahaan, masa transisi kepemimpinan itu selalu masa yang paling penting dan masa rawan. Dari suatu pemimpin yang sebelumnya ke yang baru dan sebagainya, itu harus selalu mulus dan mudah-mudahan mendapat yang terbaik. Nah, waktu di Antara ini memang saya belum menyiapkan. Itulah mungkin yang kemudian setengah bercanda, saya bilang saya selalu bangga bisa mengatakan sebagai mantan pemimpin redaksi Jakarta Post bahwa pengganti saya adalah pendahulu saya. Nah, itu sangat jarang terjadi. Karena sebelum saya diangkat menjadi pemimpin redaksi, guru saya, mentor saya, dan pemimpin redaksi saya adalah Mas Endi Bayuni. Ya, saya sempat ketemu beberapa kali. Setelah saya turun, Mas Endi Bayuni lagi. Saya agak merasa ikut bersalah dalam arti karena belum menyiapkan dengan sebaiknya mungkin transisi tersebut. Ya, 4 tugas pemimpin tadi. Ya. Karena sehingga Mas Endi saat itu menjadi pilihan terbaik untuk saat itu karena memang belum mungkin disiapkan, dan itu yang saya anggap mungkin saya gagal. Tapi di Antara itu terjadi lagi nggak, Mas? Karena prosesnya kan sekarang juga Mas Dimas ditugaskan lagi oleh negara menjadi dubes. Maksudnya terkait dengan transisi? Ya, transisi kepemimpinan. Sekarang kan juga ada PJS ya, belum definitif. Iya, kalau itu kan 2-3 hal yang sedikit berbeda. Size dari Antara itu mungkin 4-5 kali lebih besar dari Jakarta Post. Yang kedua, size dari segi perusahaan maupun dari sejumlah orang. Sumber daya. Yang kedua, Perum LKBN Antara bagian dari Kementerian BUMN. Jadi proses itu sebenarnya sudah ada lumrah, mekanismenya. Sudah normal terjadi di BUMN. Terkait dengan apakah itu PLT atau belum atau bukan, saya rasa itu tinggal nunggu proses administratif lah terkait itu. Oke. Lalu kemudian Mas Dimas dapat tugas baru sebagai duta besar gitu ya. Ini kan kayak tadi saya nyebut jalan memutar gitu. Akhirnya kembali lagi nih ke DNA keluarga sebagai diplomat. Apa ngerasain garis tangan gue jangan-jangan emang diplomat, cuman jalannya aja beda nih? Wallahualam, siapa tahu. Kalau dibilang garis tangan, seolah-olah saya ingin mengatakan garis tangan. Tapi kadang-kadang kan kalau garis tangan, kayak kita berarti saya gitu nggak memang jodohnya di jurnalistik. Nggak. Saya rasa itu evolusi. Sebuah evolusi. Kalau dibilang kebetulan, mungkin Mas Inu ingat cerita, kalau dibilang kebetulan banyak sekali kebetulannya. Karena kalau dilihat kembali lagi, jadi saya sering cerita ya, saya sering cerita itu dari tahun 1930. Dan di situ ada cerita tentang seorang pemuda yang baru lulus sekolah, kemudian memutuskan terjun ke bidang jurnalistik. Dan cerita ini sebenarnya menggabungkan bagaimana peran jurnalistik, diplomasi, dan kebetulan ada keluarga saya juga di cerita itu. Di cerita ini. Jadi pemuda ini memutuskan pertengahan tahun 1930-an terjun ke dunia jurnalistik, dari seorang korektor, tukang ketik, sampai menjadi wartawan apa yang disebut dengan kantor berita Aneta. Kantor berita Aneta itu adalah kantor berita yang saat itu pro Belanda, tahun 1930-an. Kemudian tahun 1937, dia bersama beberapa orang pemuda Indonesia lainnya, Pak Adam Malik, Pandu Kartawiguna, dan lain-lain itu membentuk kantor berita Antara. Yang sekarang dikenal dengan Antara, tahun 1937. Dia termasuk kelompok dari pemuda itu, walaupun namanya tidak terkenal Adam Malik dan lain-lain. Dalam perjalanan sejarahnya, beliau banyak sekali melakukan penugasan-penugasan untuk Antara dan sebagainya. Nah, salah satunya yang mungkin menarik adalah sekitar tahun 1949, dia masuk dalam delegasi Indonesia yang menghadiri konferensi meja bundar, KMB. KMB itu ketua delegasinya adalah Muhammad Hatta.
wakil ketua delegasinya adalah Muhammad Rum, kakek saya. Iya. Jadi bisa dibayangkan ya sebagai wartawan ya, pasti sudah berinteraksi dengan kakek saya saat itu. Nah, pada yang saya cerita tadi pada tahun 1950 kakek saya Muhammad Rum kemudian menjadi komisaris tinggi atau duta besar saat itu di Belanda. Setelah pengakuan itu ya. Pengakuan. Nah, pemuda ini kemudian pada tahun 1955 itu mendirikan perwakilan antara di New York. Di New York. Bersama seorang yang bernama Sujarwo Condronegoro. Oke. Sujarwo Condronegoro itu tahun 1965 diangkat menjadi dia orang antara juga, koresponden antara. Yang tahun 65 diangkat menjadi duta besar di Belanda. Oke. Meneruskan legacy dari kakek saya menjadi duta besar pertama di Belanda. Nah, orang yang saya sebut dari awal tadi, pemuda tadi itu namanya Sukrisno. Dan sampai dia menjadi wakil pemimpin redaksi. Dan pada tahun 1962 dia diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi duta besar Indonesia pertama di Bukares. Tempat yang saya sekarang menjadi duta besar. Oh ini ya benar, kebetulan saling berkait. Jadi kalau di tempat minggu depan saya akan berangkat ke Bukares, duta besar pertamanya itu adalah orang antara. Dan yang sekarang adalah orang antara lagi. Jadi kalau dibilang garis tangan, kebetulan, nasib, dan sebagainya ya. Sebagai wartawan tetap ini sebuah cerita yang sangat menarik menurut saya, sangat menarik. Jadi itu ada pertalian yang saya bilang tadi. Kalau bilang garis tangan, diplomasi, jurnalistik maupun hubungan keluarga. Itu menyatu dalam diri Mas Dimas. Untuk tugas ke depan sebagai wartawan yang punya relasi dan tadi gaul lah, lobby dan sebagainya, itu kan menjadi sesuatu yang mudah dilakukan. Nah, di penugasan yang baru, bayangan Mas Dimas apa nanti yang akan dilakukan? Dari Presiden memberikan jangan atau melakukan apa di sana? Kalau secara formal pasti fokus kita salah satunya adalah terkait dengan selalu 3 hal. Diplomasi ekonomi, itu jadi sesuatu yang penting. Yang kedua adalah menjaga kepentingan strategis Republik, negara kesatuan dan sebagainya. Yang ketiga adalah pelayanan WNI. Yang ada di sana. Namun khusus untuk 1 tahun ke depan, kami punya PR yang menurut saya maha penting, yaitu memastikan bahwa pemilihan umum di luar negeri bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Politik Harus diingat, sebagai pelaksana negara, kami Duta Besar dan Kedutaan Besar Republik Indonesia bukan pelaksana pemilu. Persis. Kan ada KPU dan ada panitia pemilihan luar negeri. Tapi tugas kami memfasilitasi dan membantu. Tugas kami adalah menjaga agar semua warga negara bisa menjalankan hak pilihnya. Jadi itu sih gambaran paling besar. Tapi sebenarnya kan pertanyaannya, orang Indonesia tahu apa sih tentang Rumania? Iya. Saya bisa identifikasi 2-3 hal. Nomor 1, mereka pasti terbalik antara Bukares dengan Budapest. Iya. Oh, Budapest, bukan Bukares. Budapest. Kedua, mereka tahunya Dracula atau Gypsy. Ya, Gypsy. Eropa Timur soalnya. Eropa Timur. Ketiga, mungkin masih ada yang ingat kalau yang tua-tua penggemar Nadia Comaneci. Saya pura-pura nggak tahu biar kelihatan muda. Pesenam yang mendapatkan angka sempurna pertama kali. Dan yang agak suka bola akan ingat dengan George Hagi dan sebagainya. Nggak lebih dari itu. Saat orang Rumania ditanya tentang Indonesia, paling kan apa sih yang ditahu? Paling nggak, saya yakin nggak jauh dari Bali. Mungkin sekarang Komodo sedikit. Lain-lain dari itu tidak. Jadi tantangan dari seorang duta besar selalu, dan walaupun Kementerian Luar Negeri telah menjalankan diplomasi publik yang luar biasa, tetap adalah bagaimana mengangkat Indonesia sebagai top of mind di negara itu. Nggak perlu tahu banyak dan nggak perlu tahu semuanya, tapi menjadi top of mind.
Itulah sebenarnya tujuan dari pemerintah, dari Pak Jokowi dalam kita menjadi tuan rumah berbagai ajang dan event internasional. Dan berturut-turut ya, berturut-turut. kita dapat banyak sekali. Dari G20 Summit, dari ASEAN Summit, Motor Superbike Mandalika, motor Mandalika, ada yang Formula One boat, besok U17. U17 adalah ngangkat, oh ini loh. Sekarang sebagai contoh, tanya siapapun di dunia, walaupun mereka tidak tahu tentang negara itu, siapa yang tidak asing lagi dengan nama Qatar? Ya. Akibat apa? Piala Dunia Piala kemarin. Dunia. Dan saat menjadi tuan rumah Piala Dunia itu, Qatar berhasil menampilkan citra diri mereka dengan sebaiknya. Jadi tetap pada akhirnya seorang tugas kedutaan besar maupun kedutaan besar adalah bagaimana mempromosikan Indonesia. Jualan dengan cara yang halus. Tidak usah memikirkan apa sih yang Indonesia bisa jual kalau nama Indonesia aja sering nggak dikenal, ada nggak diketahui. Pintu masuk pertama ya. Mungkin ada pepatah bahwa Indonesia adalah negara terbesar di dunia yang orang sama sekali tidak tahu tentang negara itu. Ya kan yang lebih besar siapa? Cina, ya. Rusia, ya, Amerika, orang lebih banyak. Indonesia yang India, semua orang tahu tentang dimanapun. Tapi tanya Indonesia, banyak yang masih belum. Jadi bagaimana meningkatkan top of mind? Tapi tidak itu saja. Bagaimana mendidik masyarakat luar, orang Romania, Eropa Timur, orang Eropa, bahwa kita adalah sebuah negara yang maju. Bahwa kita adalah sebuah negara yang telah menghasilkan produk intelektual luar biasa. Bukan hanya tempatnya kayu, karet, dan orangutan. Itu lama sekali itu. Tapi orang tetap nempel itu ya. Mungkin karena arogansi, mungkin karena kurang pengetahuan. Kita ini lebih luar biasa loh dari banyak negara di Eropa. Bagaimana mendidik itu. Jadi citra itu kan yang kemudian dibawa. Dan citra itu selalu bermula dari orang Indonesia, duta besarnya, stan KBRI. Sehingga orang di luar negeri, setiap orang yang di luar negeri itu sebenarnya menjadi kayak duta juga untuk Indonesia. Indonesia sudah seperti ini loh. Terakhir nih Mas Dimas, saya kenal Mas Dimas kan ya mungkin 10 tahunan terakhir lah, mengikuti lah, tahu. Apa yang membuat Mas Dimas selalu punya energi yang saya ngelihat, wah ini saya belajar banyak lah. Apa punya hobi tertentu, apa punya keasikan tertentu yang men-charge terus. Saya rasa kalau pertanyaan itu paling gampang Anda ngaca sendiri. Ini cara gaca nih. Ya, kenapa? Karena kita sama-sama wartawan. Kan? Nggak mungkin wartawan ngomong dirinya, aduh capek. Ya kan? Salah satu sifat seorang wartawan adalah selalu menjadi semakin tergoda kalau tantangan atau ada berita yang gede. Curiosity-nya keluar semua. Ya kan? Ya. Ada liputan besar, ada liputan menarik. Ada tantangan baru. Ya, itu langsung on, langsung nyala semua, semangat, gitu kan. Justru kalau nggak ada berita yang menarik itu jadi lesu. Nah itu jadi saya rasa itu sih selalu yang pertama. Yang kedua, pengalaman saya, semakin kita bertambah usia, memang harus belajar memisahkan diri antara urusan kantor, kerja, profesi dengan yang privat, dengan hobi. Hobi. Dan semua orang harus punya hobi. Hobi itu melunakkan stres, menurunkan emosi, dan saya selalu menganjurkan, banyak orang kita pasti, hobi kita apa? Hobimu apa? Oh, senang baca. Yakin saya, kalau itu hobinya, 30-40% yang dibaca itu terkait kerjaan juga. Jadi cari hobi yang sama sekali berbeda. Bisa menyimpang. Karena satu hal tentang wartawan ada otaknya tuh nggak bisa dimatikan. Lagi tidur, oh iya besok ada liputan ini gimana ya? Siapa cawapres berikutnya? Aduh itu melulu yang jadi gitu. Jadi carilah hobi yang berbeda sama sekali berbeda. Itu yang pada akhirnya akan mengangkat, merecharge lagi.
Apakah itu mancing, naik sepeda, lari, batik, musik, atau apa? koleksi gitar. Saya tidak pandai main musik. Oke. Saya senang main gitar sedikit-sedikit. Lebih sebagai aktualisasi dan ngimpi waktu kita remaja gitu kan. Oh, jadi kita dengar anak band itu gitu, kayak ya. Wah, Dulu si Eric Clapton main gitar ini, si ini main ini dan kalau sebagainya. kita punya kayaknya ya gimana kan? gitu. Yang terjadi saya yakin sama. Saat kita muda, nggak mungkin orang tua kita beliin gitar yang itu kan. Kecuali orang tua lo nyetak uang sendiri. Ya, itu kan. Jadi old pasti money lah. ya. Jadi paling tinggi dulu kita gitar pertama kita kan pasti Yamaha. Nggak jauh dari itu. Ya. Itu yang pertama. Kedua, saat kerja awal-awal kita juga belum mampu beli. Ada urusan yang lebih penting. Ada urusan yang lebih penting. Nah, setelah mungkin di karir level tertentu kita pelan-pelan dan semua itu pelan-pelan kok mengaktualisasi diri. Oh iya, Eric Clapton pakai gitarnya ini. Ya, Jimmy Page suka Led Zeppelin gitarnya ini dan itu lebih mencari sesuatu hobi dan itu yang kemudian sampai di rumah otak kita menjadi fresh kembali. Oke, dan merecharge. Dan ini kayak akan berlanjut di Rumania nih kayaknya. Belum tahu. Belum tahu. Nggak boleh flexing. Nggak boleh flexing. Tapi kalau ada waktu luang atau ada waktu yang sifatnya sendiri gitu main gitar ya Mas Dimas? Hanya untuk diri sendiri. Hanya untuk diri sendiri. Hanya benar-benar untuk diri sendiri dan karena saya sebenarnya sebenarnya kita wartawan kan, gitu kan. Kita tahu sebuah tulisan yang bagus. Yeah. Yang saya kagumi itu bagus-bagus. Okay. Sehingga kalau saya mau tampil kayaknya belum nyampe ya. Malu sendiri gitu dan benar-benar itu untuk kepuasan diri sendiri di mana kita tidak bahas politik. Jadi kalau udah main dengan hobi itu nggak ada politik, nggak ada urusan capres, cawapres, Ukraina, Rusia, harga rupiah. Itu kayak dunia sendiri ya, dunia lain yang membuat kita mungkin tadi tercharge dan punya energi baru untuk menghadapi yang tadi kita tinggalin sebentar. Iya, saya rasa semua perlu. Apalagi kalau saya mau bilang usia kita, tapi Mas Wisnu belum segitu ya. Di usia tertentu. Nyaris lah, ya di usia tertentu. Keluarga kan sudah punya kemandirian. Hobi fokus sendiri-sendiri. Jadi itu yang juga mungkin menjadi penting. Gitu. Thank you Mas Dimas. Dengan senang ngobrolnya dan banyak hal yang saya serap nih. Saya belajar untuk tadi sebagai pemimpin juga mikirin 4 poin tadi gue udah sampai di mana nih. Karena di ketemu Mas Dimas kalau nggak menemukan tanggung jawab atau melaksanakan tanggung jawab yang 4 disebut tadi, kayaknya gue gagal juga jadi pemimpin. Ya, sekali lagi jangan sampai penerus saya adalah pendahulu saya. Pengganti saya adalah pendahulu saya. Mas Andy Wahyuni. Itu agak kebolak-balik itu sebenarnya. Gitu. Ya, tapi itu sejarah lah ya. Ya, itu. Dan semua berakhir dengan baik. Thank you Mas Dimas, selamat bertugas di Terima kasih. Temannya di Bukares ya. Di Bukares. Bukan Budapest ya. Teman-temannya Bukares. Bukares. Eropa Timur. Terima kasih. Terima kasih.